Selamat siang, saya Rahmi Andarini. Saya adalah dosen di Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara dan saya sudah bergabung di Universitas Multimedia Nusantara sejak tahun 2019. Oke, kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan terkait dengan perubahan iklim? Untuk saya sendiri, saya banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan efisiensi energi. Karena dengan efisiensi energi berarti kita mengurangi penggunaan energi tanpa mengorbankan kenyamanan maupun produktivitas. Contoh, audit energi pada bangunan. Jadi bangunan di Indonesia terutama di kota-kota besar itu kan sudah semakin banyak ya, sudah semakin meningkat. Nah, biasanya bangunan-bangunan itu tidak merencanakan atau tidak punya perencanaan terkait target penggunaan energi yang mereka lakukan. Nah, ini kita lakukan audit, kita bantu, kita dampingi bagaimana cara menerapkan efisiensi energi atau sistem manajemen energi untuk bangunan. Untuk sektor industri, ada beberapa industri juga yang sudah saya dampingi bagaimana melakukan atau membuat strategi cara menggunakan energi yang seoptimal mungkin untuk suatu produksi, sehingga di sana ada peluang-peluang untuk penghematan sekaligus penghematan biaya produksi. Akibatnya Pak, industri ini juga bisa lebih kompetitif karena apa? Biaya produksinya turun, namun mereka masih punya kualitas yang bagus. Untuk sektor UMKM ya, bersama dengan UMN, saya melakukan pelatihan ke UMKM yang ada di sekitar sini, bagaimana mereka strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk menerapkan efisiensi energi. Pertama, mungkin perlu dicatat penggunaan energi harian itu seperti apa, produksinya apa, kemudian peralatan-peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik. Nah, ini kita bantu untuk strategi penghematannya. Yang lainnya adalah saat ini dengan mahasiswa UMN juga melakukan audit energi di gedung pemerintah. Ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Keuangan, ada gedung Bapeda dan Seda yang ada di Sukoharjo, kemudian Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, dan ada Seda di Batang di Jawa Tengah. Jadi mengapa perubahan iklim itu menjadi penting dan apa saja yang bisa kita lakukan? Perubahan iklim ini menjadi penting karena apa? Kita itu menggunakan bumi dan sumber dayanya itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita meminjam. Apa yang kita pinjamkan itu nanti akan dipakai oleh anak cucu kita, sehingga yang tadinya itu hutan itu hijau, kemudian temperatur muka bumi itu nyaman ya, normal, tidak seperti sekarang kenaikannya cukup signifikan. Nantinya ketika anak cucu kita menggunakan itu, sumber daya alamnya juga seperti itu, temperatur muka bumi juga nyaman, kemudian polusi juga pada saat kita gunakan bumi ini polusi tidak terlalu tinggi. Nah, selain perubahan iklim itu untuk mempertahankan kelestarian alam, kelestarian bumi dan untuk anak cucu kita, juga untuk keberlangsungan hidup, terutama di bidang energi yang tadi saya sebutkan. Tadi cadangan sudah berkurang, kita paksakan untuk menggunakan energi tanpa terkendali, sementara anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang. Karena apa? Cadangannya sudah semakin menipis. Kalau barang itu cadangannya atau ketersediaannya semakin menipis, sementara kebutuhannya banyak, yang terjadi apa? Harganya akan semakin mahal. Nah, kita tidak mau hal-hal ini nanti akan dialami oleh anak cucu kita. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk mengatasi perubahan iklim adalah contoh di sektor rumah tangga. Sejak pandemi COVID yang lalu, ini penggunaan energi sektor rumah tangga itu meningkat. Mengapa meningkat? Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perkantoran misalkan itu berubah, pindah ke sektor rumah tangga, sehingga apa? Kebutuhan energi, terutama energi listrik di sektor rumah tangga ini naik. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah berinisiasi bahwa peralatan-peralatan yang ada di rumah tangga, misalkan televisi, AC, lampu, kulkas, itu harus peralatan yang energi efisien atau konsumsi energinya tidak terlalu besar namun tidak mengganggu produktivitas. Nah, untuk itu pemerintah harus melakukan apa? Standarisasi atau labelisasi peralatan-peralatan yang harus beredar, yang
bisa dipakai langsung oleh masyarakat. Nah, untuk melakukan standarisasi atau labelisasi ini pasti akan dibutuhkan biaya. Kemudian biaya ini tidak hanya untuk proses sertifikasinya, tapi juga untuk membangun atau mengembangkan laboratorium uji. Kemudian untuk tenaga kerja yang melakukan sertifikasi atau laboratorium uji, bagaimana untuk pengawasan barang-barang beredar. Nah, ini pasti akan dibutuhkan biaya. Pun demikian untuk sektor industri. Karena sektor industri ini peralatannya lebih mahal dan industri itu sendiri seringkali tidak mempunyai anggaran untuk mengganti peralatan yang lebih efisien, maka diperlukan pendampingan kepada industri. Nah, ini juga pasti akan dibutuhkan biaya. Biaya-biaya ini juga pasti akan ditanggung oleh pemerintah. Sebagian dari biaya ini kalau tidak bisa semuanya ditanggung oleh pemerintah akan kepotong. Tadi ya maksudnya gitu ya. Biaya-biaya yang timbul untuk kegiatan perubahan iklim itu tentu saja tidak semuanya bisa di-cover oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia masih membutuhkan donor atau biaya bantuan dari luar. Nah, biaya bantuan dari luar ini dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan perubahan iklim, misalkan pelatihan, kemudian pendampingan kepada gedung-gedung atau industri untuk lebih menghemat energi. Pun demikian untuk kegiatan-kegiatan sertifikasi, misalkan sertifikasi peralatan, sertifikasi orang, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang didanai oleh pemerintah sendiri, nah ini tentu saja berasal dari APBN, namun tetap APBN itu asalnya dari mana? Dari pajak yang dibayarkan. Nah, untuk itu bisa saya simpulkan, kalau kalian mau berkontribusi terhadap perubahan iklim, selain kalian melakukan perubahan perilaku terhadap diri kalian sendiri, ya ayo kita rajin-rajin bayar pajak supaya apa? Anggaran ini bisa ditutupi dengan pajak yang kita bayarkan.